Halo semua, kami dari kelompok 11. Pada kali ini akan menyampaikan suatu pembahasan yang bertemakan tentang politik energi Rusia. Saya Kade Iqbal. Pada kesempatan kali ini akan memoderatori pembahasan yang akan berlanjut sampai selesai. Sebelum melanjutkan pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang akan menyampaikan materi pada kali ini. Itu tadi sedikit perkenalan untuk materi pada kali ini. Tanpa membuang banyak waktu, mungkin kita langsungkan saja pada pembahasan video kali ini. Selamat menyaksikan. Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri. Pada umumnya, kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh setiap negara bermaksud untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, sekaligus untuk mencapai tujuan nasionalnya, yang biasanya berisikan agar mensejahterakan anggotanya dan memiliki tujuan tertentu dalam tatanan dunia internasional. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah Rusia. Rusia adalah negara dengan luas wilayah terluas di dunia. Saking luasnya, bentang negara Rusia ini terbentang dari Asia sampai Eropa. Luas wilayah Rusia juga sebanding dengan cadangan gas alam yang Rusia miliki. Karena apa? Cadangan gas alam Rusia pada saat ini adalah cadangan gas alam terbesar di nomor 1 di dunia. Sehingga gas alam Rusia adalah salah satu komoditas ekspor unggulan bagi Rusia itu sendiri. Siapakah pemakai gas alam Rusia? Yaitu negara-negara Uni Eropa dan negara-negara di sekitar Rusia, yaitu Latvia, Lituania, dan lain-lain. Negara-negara yang disebutkan tadi tak memiliki cadangan gas alam atau punya tapi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan gas alam di negaranya. Sehingga mereka mengimpor gas alam dari Rusia. Karena mereka tidak memiliki gas alam tadi, mereka ketergantungan dengan Rusia. Sehingga apa-apa tentang gas alam mereka harus cari Rusia. Karena ketergantungan ini dimanfaatkan oleh Rusia untuk membuat sebuah kebijakan politik luar negeri, yaitu negara-negara yang bergantung pada Rusia harus nurut sama apa kata Rusia, atau jika tidak, cadangan gas alam dan gas yang dibeli tidak akan disalurkan kepada mereka. Begitulah kira-kira gambaran tentang politik luar negeri, yaitu politik energi yang dijalankan oleh Rusia. Kebijakan ini terjadi pada era Rusianya Vladimir Putin. Karena Presiden Vladimir Putin memposisikan Rusia sebagai negara superpower baru dunia. Superpower ekonomi, superpower energi, dan juga superpower militer. Nah, Vladimir Putin berpikir bahwa pendekatan militer tidak lagi efektif untuk membangun hubungan yang kuat bagi negara-negara di sekitar, melainkan menggunakan pendekatan ekonomi dan energi, karena pada dampaknya lebih terasa bagi Rusia. Tapi tak selamanya politik seperti ini berjalan mulus. Seperti Kazakhstan, negara ini akan mencoba untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan energi dari Rusia. Namun, Rusia tetap menjalankan politik energinya ini bagi dengan negara-negara yang berada di Eropa, seperti negara-negara Uni Eropa dan negara di sekitar Rusia seperti yang saya sebutkan tadi,
Latvia, Lituania, Estonia, dan sebagainya. Cara Kazakhstan melepaskan ketergantungan dari Rusia yaitu dengan mencari alternatif kerjasama energi yang baru dan mulai membangun infrastruktur secara besar-besaran di dalam negeri. Ini untuk bagian latar belakang. Untuk selanjutnya, mari teman saya lanjutkan. Selanjutnya masuk kepada penjelasan mengenai kerangka teori. Teori yang digunakan dalam menganalisis politik energi Rusia adalah teori neomarxisme. Teori neomarxisme merupakan teori yang berkaitan erat dengan sistem internasional yang dipandang sebagai sebuah sistem kapitalis dari bermacam hubungan perekonomian, politik maupun sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori marxisme yang menggunakan sistem kapitalis untuk menghambat sosialisme. Dapat dikatakan bahwa neo-marxisme memandang sistem kapitalis menjadi awal kemunculan berbagai hubungan di antara para elit yang saling berbagi kepentingan. Dalam teori neo-marxisme muncul sebuah pengaruh besar yaitu teori ketergantungan atau disebut juga dengan dependensi teori sebagai penegasan dalam teori neo-marxisme. Teori ketergantungan adalah campuran dari berbagai teori termasuk teori sistem dunia, teori struktur historis, dan teori neomarxisme sendiri. 3 karakteristik utama dari teori ketergantungan, yang pertama yaitu sistem internasional dipandang sebagai jumlah dari 2 set negara dominan dan negara dependen. Kedua, teori ketergantungan berpendapat bahwa kekuatan eksternal sangat penting dalam hal aktivitas ekonomi negara-negara tergantung. Yang ketiga, hubungan berdasarkan pada pola dan dinamika historis yang kuat. Misalnya internasionalisasi kapitalisme antara negara dominan dan negara dependen adalah proses yang dinamis dengan pertukaran yang terjadi antara negara memainkan peran yang cukup besar dalam penguatan pola ketidaksamaan. Ketergantungan dapat didefinisikan sebagai penjelasan tentang perkembangan ekonomi suatu negara dalam hal pengaruh eksternal, politik, ekonomi, dan budaya pada tingkat nasional. Sebagian besar teori ketergantungan menganggap kepentingan kapitalisme internasional sebagai kekuatan pendorong di belakang hubungan ketergantungan. Gunder Frank, salah satu teori dependensi paling awal, cukup jelas dalam hal ini mengatakan Andre Gunder Frank, salah satu teori dependensi. Andre Gunder Frank dalam teori dependensi paling awal cukup jelas mengatakan penelitian historis menunjukkan bahwa keterbelakangan kontemporer sebagian besar merupakan produk historis dari hubungan ekonomi dan masa lalu yang berkelanjutan dan yang lainnya di antara satelit yang kurang berkembang dan negara-negara metropolitan yang sekarang berkembang. Jauh hubungan ini adalah bagian penting dari sistem kapitalis dalam skala dunia secara keseluruhan. Negara-negara dependen memasok mineral murah, komoditas pertanian dan tenaga kerja murah dan juga berfungsi sebagai gudang modal surplus, teknologi usang dan barang-barang manufaktur. Fungsi-fungsi ini mengorientasikan ekonomi negara-negara dependen ke arah luar. Uang, barang, dan jasa mengalir ke negara-negara dependen, tetapi alokasi sumber daya ini ditentukan oleh kepentingan ekonomi negara-negara dominan dan bukan oleh kepentingan ekonomi negara-negara tersebut. Dengan kata lain, teori-teori Marxisme menjelaskan alasan mengapa imperialisme terjadi, sementara teori-teori ketergantungan menjelaskan konsekuensi imperialisme. Intinya, neo-Marxisme ini merupakan perluasan analisis mengenai teori Karl Marx yang menjelaskan pengeksploitasian yang digunakan atau yang dilakukan oleh negara-negara core dalam atau kaum borjuis terhadap negara pinggiran atau periferi. Adanya kapitalisme global di mana dikendalikan sepenuhnya oleh negara kapitalisme kaya dimanfaatkan untuk dapat mengeksploitasi negara-negara yang kecil. Teori ini menunjukkan bagaimana perekonomian dunia yang terjadi semakin mengglobal, namun di sisi lain semakin hierarki ketika perekonomian negara-negara core semakin dimajukan. Rusia telah mengembangkan untuk memanfaatkan kestabilan harga minyak dunia.
yang mampu mengubah posisi internasional sehingga memicu adanya tingkat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Selain itu, energi juga merupakan sumber penting dalam proyeksi kekuatan politik dan prestise internasional, di mana tanpa adanya kemampuan untuk memproduksi dan menyediakan kebutuhan energi, Rusia bahkan tidak akan memiliki status yang penting di dunia. Selain itu, Rusia juga tidak akan mampu memiliki pengaruh yang sama seperti anggota G8 lainnya, yakni seperti Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jerman, Britania Raya, dan juga Jepang. Sehingga hal ini membuat Rusia tidak akan memperoleh perhatian dari Amerika Serikat serta tidak akan memiliki hubungan yang istimewa yang sama seperti beberapa negara di Uni Eropa terkemuka lainnya, terkhusus Jerman. Keuntungan Rusia yang memiliki cadangan energi terbesar di dunia pun merupakan dasar dari diplomasi energi yang dilakukan oleh Rusia itu sendiri. Cadangan gas alam terbesar di dunia, cadangan batu bara terbesar kedua, dan cadangan minyak terbesar ketujuh di dunia menjadikan Rusia benar-benar menjadi incaran menarik bagi setiap negara, terlebih bagi Tiongkok sendiri. Rusia pun dikenal sebagai negara eksportir gas alam terbesar, dan sejak tahun 2009 terus menyusul Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia, di mana saat ini Rusia memasok sekitar 30% minyak dan 25% gas yang dikonsumsi oleh Uni Eropa, serta juga merupakan kekuatan global yang signifikan dalam industri tenaga nuklir. Penggunaan sumber daya energi sebagai sumber proyeksi kekuatan yang dilakukan oleh Rusia tersebut memperlihatkan perubahan yang signifikan selama 20 tahun terakhir, dan telah melihat penurunan yang signifikan pula dalam penekanan yang terjadi pada perang senjata nuklir. Pada akhir tahun 1960-an, pada saat itu Uni Soviet yang menjadi pemasok minyak dan gas yang semakin penting ke Eropa Barat, hingga pada akhir periode Soviet sendiri, hubungan energi ini memiliki tempat yang berbeda dalam kebijakan luar negeri Moskow, di mana ketika simbol ketegangan politik berkurang, maka mereka akan kembali menyediakan sumber mata uang yang ketat untuk Uni Soviet dan alat penting keterlibatan komersial. Sejak berkuasa, Vladimir Putin telah menunjukkan keterampilan mengintegrasi kebijakan luar negeri, dan kebijakan energi ini dianggap berfungsi untuk keuntungan Rusia, baik sebagai pemegang sumber daya hidrokarbon ataupun sebagai produser yang sangat penting serta mampu dalam hal dirinya sendiri. Tidak ada pemimpin barat yang memiliki tingkat pengetahuan tentang bisnis energi internasional sebanding dengan Putin. Berdasarkan minat yang kuat di Gazprom, pemahaman Rusia tumpang tindih antara energi dan kebijakan luar negeri yang tercermin pada strategi energi tahun 2003, yang mencatat bahwa bagi Rusia merupakan sumber daya energi yang signifikan dan kuat serta kompleks energi bahan bakar adalah suatu alat untuk melakukan kebijakan domestik dan luar negeri, serta peran negara di pasar energi global untuk gelar besar menentukan pengaruh geopolitis. Kebijakan itu mengubah sikap pemimpin Rusia terhadap negara tetangga dan mitra-mitranya, yakni ketika Putin menjadi Perdana Menteri pada tahun 1999 dan harga minyak mentah Brent hanya di bawah $18 per barelnya. Selain itu, ada pun rencana ambisius yang ingin dilakukan untuk mengelola Gazprom untuk menjadi perusahaan bernilai triliunan dolar, serta menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan terbesar di dunia. Energi Rusia dan Kazakhstan. Politik energi yang dilakukan oleh Rusia juga tak hanya soal penjualan gas ke Eropa, Ukraina, Latvia, dan Lituania, tapi juga bagaimana agar mengambil cadangan minyak dan gas lebih banyak lagi. Dari mana lagi? Rusia mengambil minyak dan gas tambahan itu dari Kazakhstan, yang notabene Kazakhstan dulu sampai tahun 1991 merupakan salah satu negara bagian Uni Soviet, sama seperti Rusia yang juga merupakan pecahan Uni Soviet. Nah,
Alasan kedekatan serta kesamaan ideologi jadi alasan mengapa Rusia mengambil minyak dan gas lebih banyak lagi dari Kazakhstan. Selain itu juga karena memang cadangan Kazakhstan ini juga terbilang cukup banyak. Pada tahun 2015 saja misalnya 84,6 juta ton gas diekspor keluar dari Kazakhstan. Nah, karena jumlah cadangan minyak dan gasnya Kazakhstan ini juga cukup banyak, jadi Rusia menganggap Kazakhstan ini adalah negara yang penting bagi politik energi yang dijalankan oleh Rusia. Jadi, jangan coba-coba macam-macam sama Kazakhstan, atau jika tidak, Rusia akan menghabisimu. Hati-hatilah. Nah, apa bentuk politik yang dijalankan oleh Rusia terhadap Kazakhstan? Yaitu sebuah kerjasama dan konsorsium. Rusia membangun sebuah pipa gas sepanjang 1.500 km dari Kazakhstan menuju Novorossiysk, yaitu sebuah kota pelabuhan di Rusia, di mana dari Kazakhstan kemudian melalui pipa itu yang namanya adalah Caspian Pipeline Consortium. Gas dari Kazakhstan akan diekspor ke luar negeri. Mengapa demikian? Karena Kazakhstan sendiri negara yang tidak memiliki garis pantai, sehingga Kazakhstan juga tergantung dengan Rusia. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Namun Rusia memandang Kazakhstan, membutuhkan Kazakhstan untuk mempertebal hegemoni energi Rusia dan membangun kekuatan Rusia serta menjauhkan Kazakhstan dan negara-negara di sekitar dari pengaruh Barat. Nah, melalui Caspian Pipeline Consortium tadi, Rusia mengontrol volume ekspor minyak Kazakhstan dalam tingkatan yang lebih tinggi dan memanfaatkan CPC Caspian Pipeline Consortium tadi sebagai alat untuk mengambil kebijakan pemerintah Kazakhstan dalam hal investasi asing dan kerjasama dengan Barat. Jadi Kazakhstan ini dikontrol oleh Rusia sebagai penghasil minyak dan gas tambahan bagi Rusia itu sendiri. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana politik energi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Politik energi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina ini terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2009, di mana Gazprom memutus suplai gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina. Perselisihan ini berawal dari terjadinya krisis gas antara Rusia dan Ukraina yang disebabkan oleh perbedaan harga gas dan kecurigaan Rusia terhadap Ukraina yang mencuri gasnya melalui pipa gas di Ukraina. Karena tidak adanya kesepakatan antara Rusia dan Ukraina, maka pada 1 Januari 2006 Rusia menghentikan pasokan gasnya melalui Gazprom, perusahaan gas negara Rusia yang telah menghentikan pengiriman gasnya ke Ukraina setelah sengketa harga yang berkepanjangan dan pembayaran gas alam yang tertunda. Tentunya hal ini membuat panik negara-negara Eropa terkait dengan masa depan permasalahan suplai energinya karena suplai gas terbesar dari Rusia melalui jaringan pipa Ukraina. Tidak hanya Ukraina yang kekurangan suplai gas, tetapi hampir seluruh kawasan Eropa. Hal tersebut terjadi karena 80% ekspor gas Rusia ke Eropa melalui pipa yang berada di Ukraina. Namun, perselisihan ini dapat diselesaikan oleh kedua negara dengan melakukan perjanjian kembali, yaitu pada tahun 2009 dengan perjanjian yang sama seperti perjanjian yang dilakukan tahun sebelumnya mengenai gas antara kedua negara. Pada tanggal 21 April 2010 dilaksanakan penandatanganan perjanjian yaitu perjanjian gas pangkalan Angkatan Laut Rusia-Ukraina. Pada perjanjian tersebut, Rusia akan memberikan Ukraina diskon sebanyak 30% sebagai imbalan atas perpanjangan 25 tahun sewa pangkalan armada Laut Hitam di Sevastopol. Kemudian, sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Ukraina juga berjanji untuk mengimpor 40 miliar meter kubik per tahun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 dan 2009. Jika melihat ke belakang,
Sebelum terjadi penandatanganan perjanjian ini, sempat juga terjadi perselisihan pada tahun 2008, di mana Naftogaz atau gas negara Ukraina yang gagal membayar hutang sebesar $2 miliar untuk pengiriman gas, sehingga Gazprom mengambil tindakan dengan memutuskan aliran gas Rusia ke Eropa yang melalui Ukraina. Dan konflik terselesaikan dengan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian gas Pangkalan Angkatan Laut Rusia-Ukraina, yang dimana perjanjian ini juga direalisasikan kembali pada tahun 2009 untuk menyelesaikan perselisihan sengketa gas antara kedua negara tersebut. Namun, konflik antara Rusia dan Ukraina mengenai suplai gas alam terjadi kembali pada tahun 2011. Alasannya ialah ketika penduduk Ukraina memutuskan untuk mendukung pemimpin yang anti Rusia, sehingga hal ini membuat Rusia untuk memutuskan subsidi harga gas alam yang selama ini diberikan ke Ukraina. Karena hal tersebut, Ukraina meminta dilakukan negosiasi ulang atas harga gas alam yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2009. Tetapi Rusia akan melakukan negosiasi dengan bersyarat, yaitu syaratnya Ukraina bersedia untuk bergabung ke dalam Uni Eurasia, yaitu kerjasama kawasan yang dibentuk oleh Rusia dari negara-negara bekas Uni Soviet seperti Rusia, Kazakhstan, dan Belarusia. Selain itu, Rusia juga menginginkan Naftogaz untuk bergabung dengan Gazprom, sehingga dapat memonopoli setiap aktivitas distribusi gas alam yang pipa-pipanya melewati Ukraina. Padahal sebenarnya Ukraina sedang berupaya untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa yang berprinsip pada free trade. Dengan kekuatan energi yang dimiliki Rusia saat ini, Rusia dapat menginvasi negara-negara yang bergantung energi pada Rusia seperti negara Ukraina ini. Rusia dapat seenaknya memutus hubungan kerjasama dengan Ukraina dan tidak menjadi pemasok gas alam lagi bagi Ukraina, serta dapat begitu saja menaikkan harga gas alamnya kepada Ukraina. Secara politik, energi dijadikan Rusia sebagai political leverage atau hasrat untuk mendapatkan pengaruh politik. Salah satunya dengan menerapkan political pressure terhadap Ukraina. Sedangkan secara ekonomi, energi digunakan oleh Rusia untuk meningkatkan pendapatan ekonominya atau economic gain. Mengingat Eropa menggantungkan energinya terhadap Rusia, baik sekedar untuk kebutuhan domestik maupun untuk menghidupkan roda perindustrian. Di samping itu juga, Ukraina sendiri merupakan salah satu negara yang tingkat ketergantungannya terhadap impor minyak dan gas Rusia relatif tinggi, atau impor terhadap Rusia sebesar 100% untuk minyak dan 50,4% untuk gas. Rusia memperlihatkan kekuatan energinya, khususnya energi minyak dan gas alam yang benar-benar dahsyat untuk kepentingan negaranya, atau untuk memperlihatkan bahwa Rusia itu adalah negara yang kuat dengan kekuatan energi yang dimilikinya saat ini. Terima kasih. Rusia telah menjadi pemasok energi gas alam terbesar kepada negara-negara Uni Eropa. US sendiri telah menjadi primary consumer gasnya Rusia. Bahkan US sendiri telah membentuk tim monitoring dalam hal pengawasan pasokan dari gas alam yang dikirim oleh Rusia. UE menyadari lemahnya posisi dalam menghadapi keunggulan komparatif Rusia sebagai pemasok seperempat kebutuhan energi di Eropa. Dengan menjadi pemasok utama energi, terutama gas alam, ke negara-negara Eropa, menjadikan Rusia sebagai sutradara dalam penentuan hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa. Karena memiliki cadangan gas dan minyak yang besar, Rusia memiliki peranan penting dalam menentukan posisi tawar dengan negara-negara Uni Eropa. Apalagi negara-negara Eropa sangat bergantung pada gas alam Rusia yang makin hari makin besar. Dan sejak terjadinya konflik antara Rusia dan
Ukraina mengenai suplai gas alam pada tahun 2006 sampai dengan 2009 membuat perusahaan gas Rusia yaitu Gazprom memutuskan suplai gas alamnya ke Eropa. Pengaliran suplai gas alam ke Eropa sendiri ialah melalui Ukraina, sehingga tensi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan terhambatnya suplai gas alam ke negara-negara Uni Eropa. Akibatnya, suplai gas alam ke negara-negara Eropa terhenti dan sempat terjadi krisis suplai energi yang biasanya dikirimkan oleh Rusia ke negara-negara Uni Eropa. Akibat konflik ini juga memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara Uni Eropa karena negara Uni Eropa bergantung besar pada impor gas alam Rusia yang diangkut melalui Ukraina. Dalam menanggapi kekhawatiran itu, membuat Uni Eropa sangat tertarik dalam pengupayaan reformasi pasar energi di Rusia. Khususnya, Uni Eropa akan melakukan liberalisasi atas monopoli pasokan dan pasar gas alam Rusia melalui Gazprom. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Rusia karena Rusia akan mensuplai energi ke Uni Eropa melalui kontrak jangka panjang dengan klausul di dalamnya yang menyatakan adanya territorial restriction, yaitu apabila suatu negara menerima pasokan energi yang berlebih dari Rusia, maka negara tersebut tidak boleh menjual energi. Dilakukan harmonisasi kebijakan juga dilakukan Uni Eropa dalam upaya untuk melindungi pasokan gasnya. Akan tetapi, harmonisasi kebijakan ini hanya bersifat mengikat kepada negara-negara anggota Uni Eropa saja, tidak termasuk dengan negara-negara third national country. Dan di tahun 2011, Komisi Uni Eropa mengadopsi Communication of Security of Energy Supply yang berisi tentang strategi komprehensif dan konkret dalam hubungan eksternal kebijakan energi bersama. Hal ini dirunjukkan untuk menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya terjadi antara Rusia dan Ukraina yang sempat memutuskan pasokan energi suplainya ke Uni Eropa. Dengan adanya kebijakan energi ini, Uni Eropa berharap dapat meningkatkan posisi tawarnya terhadap Rusia sehingga kerentanan pasokan energi dari Rusia dapat diminimalkan. Jadi kesimpulannya seperti yang kita ketahui bahwa negara Rusia adalah negara paling luas dengan ketersediaan energinya yang melimpah. Tentunya energi merupakan sumber daya yang begitu penting bagi kehidupan ekonomi setiap negara. Tak menutup kemungkinan jika beberapa negara memiliki kepentingan untuk berhubungan baik dengan Rusia. Hal tersebut juga memiliki keuntungan tersendiri bagi Rusia dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Hubungan diplomasi Rusia dengan beberapa negara kawasannya terbilang berjalan dengan cukup baik, terutama dengan negara-negara yang bergantung terhadap sumber energi yang dimiliki Rusia. Namun hubungan diplomasi Rusia ini tak selalu berjalan dengan mulus. Dalam menjalankan politik energinya terdapat berbagai tantangan dan rintangan. Tak semua negara ingin menggantungkan sumber energinya dengan Rusia, sehingga beberapa negara ingin memulai kemandiriannya negaranya. Seperti halnya dengan Kazakhstan, usaha kemandiriannya dimulai dari mengadakan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Hal tersebut dilakukan dengan harapan meningkatnya infrastruktur dan industri mereka, sehingga Kazakhstan dapat mandiri dalam hal domestik di negaranya.
Kemudian Ukraina yang awalnya merupakan negara yang cukup penting bagi Rusia dalam menjalankan kerjasama, mengapa tidak? Ukraina sendiri memiliki kedekatan secara geografis dan juga menggantungkan energi gasnya dari Rusia. Selain itu, yang membuat hubungan kerjasama ini begitu penting dikarenakan Rusia yang menjadikan Ukraina sebagai tempat transit penyaluran minyak dan gas ke negara-negara Uni Eropa. Namun hubungan diplomasi diantaranya terdapat kendala yang membuat Rusia ini menghentikan penyaluran minyak ke Ukraina. Hal ini dikarenakan perselisihan harga gas dan kecurigaan Rusia terhadap Ukraina yang mencuri gasnya. Namun perselisihan ini juga dapat ditangani oleh kedua negara dengan negosiasi yang dilakukan dan perjanjian pada tahun 2009. Begitupun hubungannya dengan Uni Eropa. Uni Eropa yang merupakan primary consumer gas dari Rusia membuat hubungan diplomasi cukup berjalan baik. Rusia merupakan pemasok terbesar energi gas alam bagi kawasan Uni Eropa. Dengan begitu, Rusia ini dianggap sebagai sutradara dalam penentuan hubungan Rusia dengan negara Uni Eropa. Ketergantungan Uni Eropa yang semakin meningkat membuat Rusia memiliki peranan penting dalam menentukan posisi tawar-menawar. Namun terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia membuat dampak buruk bagi Uni Eropa karena pemasok gas Rusia melalui Ukraina terputus. Dengan memutusnya pemasokan energi gas ini menyebabkan krisis di berbagai negara di Uni Eropa, terutama di Italia dan Prancis. Yang kemudian Komisi Uni Eropa mengadopsi Communication on Security of Energy Supply pada tahun 2011 untuk menghadapi masalah tersebut, yang diharapkan dengan adanya kebijakan energi bersama ini dapat meningkatkan posisi tawarannya terhadap Rusia sehingga kerentanan pasokan energi dari Rusia dapat diminimalkan. Sekian dari video yang dapat kami sajikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.